Semi, apa yang terjadi? Shell biru yang kucuri. Maksudku, ku dapat dari Roger. Bilang. Gimana kalau kau beritahu aku tahu di mana shellnya? Kok bisa? Aku percaya padamu. Sudah dipercaya. Apa kamu punya alasan? Enggak. Aku nggak mengambilnya. Tapi aku tahu siapa yang ambil. Upsi. Tunggu, ini shellku. Apa yang kau lakukan? Gimana kalau aku melakukan ini? Wow. Oh, kau penyelamatku. Maaf udah mengambil shellmu, Semi. Tapi kenapa? Kenapa kamu ambil? Apa kamu kedinginan? Kesayanganku. Jadi begini, aku berharap ini akan membantuku mewujudkan impianku, yaitu menjadi putri duyung. Aku nggak melihat apa yang keren dari hal itu. Oh, ini nggak adil. Nggak ada yang bisa membantu mewujudkan impianku. Sungguh, nggak ada. Bukankah kamu bilang mimpi harus menjadi kenyataan? Mimpi Barbie tampak begitu indah. Oh, jadi kamu ingin membantu Barbie? Kamu yang baru aja menyarankannya. Pertama, ayo mulai dengan rambutnya. Putri duyung suka warna rambut yang nggak biasa. Gimana dengan gradasi warna biru dan ungu? Aku udah lama memimpikan warna rambut yang nggak biasa. Rambutmu udah terlihat indah, tapi ayo buat lebih baik lagi. Wow, apakah itu sihir Putri Duyung? Iya, sihir kan? Sihir jahat yang mengubahku menjadi Cruella. Tunggu, bukan itu aja Barbie, Putri Duyung. Oke, aku mengerti, kemarilah. Rambutmu akan berwarna ungu biru. Ini bagian yang berwarna biru. Jangan buru-buru, atau kita bisa merusak gaunmu secara nggak sengaja. Ide yang bagus untuk memilih dua warna, Suzy. Rambutnya terlihat sangat cantik. Andai aku bisa menjadi bajak laut maksudku. Baiklah, kurasa kita udah selesai di sini. Hah? Apa yang terjadi? Akulah Ratu Lautan, tunduklah kepadaku. Apa yang kamu lakukan, Sil? Barbie dengan rambut terlalu gelap berubah menjadi penjahat. Aku akan mengendalikan seluruh lautan dan penghuni dunia bawah laut. Oh gawat, kita harus gimana sekarang? Ayo coba ini. Oh, apa yang terjadi? Hah? Wow, rambutku udah cantik. Aku merasa seperti putri duyung sungguhan. Ini sangat keren. Hampir aja. Sekarang kita perlu membuat bentuk ekornya. Semoga berhasil. Masih ada beberapa hal lain yang harus kulakukan. Kami akan membuat ekor putri duyung terbaik untukmu. Biar kulilitkan di kakimu. Itu langkah pertama. Lihat ini, Suzy. Aku bisa jadi jelly duyung yang sempurna. Masukkan aku ke air. Aku dilahirkan untuk berenang. Yang bener aja. Baiklah. Kita selesai dengan langkah pertama. Aku tadi merenung. Gimana bisa Barbie mau berteman dengan ikan? Mereka membosankan. Itu nggak benar, Semi. Ikan itu cukup keren kalau kamu memikirkannya. Nih, biar kutunjukin. Pertama, ikan punya ingatan yang hebat. Benarkah? Maafkan aku karena nggak mengajakmu ke pantai. Terus, ikan cukup pintar. Mereka bisa belajar. Wow, sedang mendengarnya. Semua butuh matematika. Benar. Selain itu, beberapa ikan juga bisa membedakan wajah manusia. Dan wajah jelly juga. Tolong bilang mereka bisa. Kurasa begitu. Kalian terlihat sangat berbeda satu sama lain. Baiklah, kembali bekerja. Ini akan membantu kita membuat atasan. Menyerahlah dan biarkan Barbie pergi. Lucu banget, Semi. Gimana kamu tahu aku butuh ini sekarang? Aku melihatnya di YouTube. Aku juga memilih lempeng yang indah ini. Kamu suka? Iya, ini sangat indah. Oh, aku suka warnanya. Tapi bisakah kamu menambahkan lebih banyak kilauan? Tentu, nanti oke? Kalau udah selesai dengan ekormu, sebaiknya aku nggak terburu-buru. Sip, kayaknya kamu salah. Lihat, ekornya nggak mulus. Kelihatannya seperti ombak. Memang seharusnya begitu, itu sisik. Sisik? Apa? Untuk apa sisik itu? Pertama, sisik melindungi tubuh ikan yang lembut dari hewan lain. Sisik juga membantu ikan berenang lebih cepat dan lancar. Wow, aku nggak tahu itu. Menarik. Iya, itu menarik. Baiklah, bagian ini hampir kering. Ayo tunggu sebentar lagi dan beralih ke warna berikutnya. Aku akan jadi jelly tercepat dalam sejarah. Apa ini sisik? Hei, aku
Cara kerjanya nggak begitu, kamu harus bergerak di bawah air. Oke, segera kembali. Hei, ingatlah aku juga butuh ke kamar mandi. Tenang, aku akan bergegas. Sip, lepaskan. Dia menyerbu kamar mandi kita. Tenang, Sammy, itu cuma gurita. Ngomong-ngomong, tahukah kamu kalau gurita punya 3 jantung? Dan masing-masing tentakel memiliki pikirannya sendiri. Jadi, kalau salah satu tentakel gak menyukaiku, pendapat tentakel yang lain gak akan berarti. Kira-kira begitu. Jadi kamu harus bersikap sama ramahnya terhadap semua tentakel gurita. Dan semua itu mengingatkanku, saatnya melakukan transisi untuk membuat ekornya semakin indah. Ayo buat lebih berwarna, Sir. Seperti dunia bawah laut. Cantiknya, kamu menyukainya, Barbie? Bukankah aku udah bilang kilauan? Kamu pasti lupa kalau punya ini, Sir. Aku nggak lupa, tapi terima kasih. Oke, ayo mulai. Wow, keren. Kita baru aja mulai, ini akan jadi lebih berkilau. Kalau begitu, aku akan membantumu menambah kilauan dalam hidupmu. Abracadabra, wush. Hah? Aku bilang wush. Itu lebih baik. Kurasa aku masih hebat ya. Wow, tapi aku merasa ada sesuatu yang terlupakan. Apa maksudmu ini? Ngomong-ngomong, apa ini? Iya, terima kasih. Ini sirip ekor, sumber utama gerakan. Seperti mesin di dalam mobil. Kalau begitu buat aku aja. Gerakanku masih kurang cepat. Ini hanya berfungsi di bawah air. Jadi ini akan sangat membantu putri duyung kita. Hanya perlu sedikit penyesuaian. Dan sirip ekor terbaik sudah siap. Kita hanya perlu memasangkannya ke bagian ekor. Dan menambahkan glitter juga. Bagus, tapi aku masih merasa ada yang kurang. Aku akan periksa simpanan rahasiaku. Kuharap kamu gak keberatan, Barbie. Maksudku putri duyung. Aku penasaran apa yang akan dibawa, Sam. Aku tahu aku punya sesuatu. Benda cantik ini dari liburan terakhirku ke laut. Wow, Sammy, kita bisa menggunakannya untuk menghias ekor putri duyung. Gimana? Kamu siap untuk melihat ekormu yang indah? Seru! Baiklah, gimana menurutmu? Benar-benar menakjubkan. Inilah yang kuimpikan. Terima kasih banyak, teman-teman. Oh, ngomong-ngomong Barbie, setiap putri duyung harus punya teman di bawah air loh. Benar, makhluk laut favoritku adalah kuda laut. Bolehkah aku punya peliharaan kuda laut? Boleh ya? Tentu, ini dia. Hore, aku senang banget. Ngomong-ngomong, kuda laut hanya punya satu pasangan yang sama sepanjang hidupnya. Dan mereka sangat lucu. Jangan lupa bahwa mereka yang bergerak paling lambat di antara semua ikan. Cepat, ayo, shoo. Ayo, kenapa kamu begitu lambat? Cepat. Lihatlah warna baruku yang sangat trendy. Kenapa seperti ada bau terbakar? Apa? Hah? Mungkin kamu benar. Hei, masukkan aku ke freezer. Tolong aku. Ayo kemas dirimu dengan aman, Tuan. Dan tolong jangan ada lagi kenakalan, oke? Percayalah padaku. Aku akan diam seperti ikan. Hah, begitu dong. Kami akan menunggumu, oke? Sementara itu, ayo gunakan lem tembak lagi. Kita bisa menggambar bentuk apapun untuk bagian atas. Geli. Jangan bergerak, Barbie. Kita udah setengah jalan. Wow, ini udah sangat cantik. Tapi aku tahu cara membuatnya lebih baik lagi. Ayo tambahkan kalung yang lucu. Kita mulai dengan meluruskan tali ini. Dan sekarang kita tambahkan manik-manik yang lebih besar. Di sini. Di dalam kulkas sangat dingin. Baiklah, aku siap membantu sekarang. Senang mendengarnya, tapi kurasa kita udah selesai. Aku melihat seenggaknya ada satu perbaikan yang bisa kita lakukan. Aku akan lakukan dalam 3, 2, 1. Voila, itu dia. Sam bisa melakukan apa aja. Ngomong-ngomong, pilihan warna yang bagus. Terima kasih, kamu juga hebat. Tapi semua kerajinan ini membuatku sangat haus. Oh, air. Tunggu, jangan. Bill, aku menyimpan ubur-ubur peliharaanku di sana. Kamu harus lebih berhati-hati, Susan. Sam. Maaf, aku
lupa memberitahumu. Dan kamu nggak melihat ubur-uburku karena 95% terdiri dari air. Dan ia nggak memiliki otak atau jantung atau paru-paru. Nggak ada. Hei, berhenti bicara. Aduh, aku butuh bantuanmu. Aku nggak bisa jalan. Kenapa aku nggak bisa jalan? Untuk berjalan, kamu butuh kaki. Tapi sekarang kamu hanya memiliki ekor. Kalau begitu aku nggak mau jadi putri duyung lagi. Lepaskan ekor ini. Gimana kalau kami buat ekor yang bisa dilepas? Kamu akan bisa berenang dan berjalan. Oh, aku suka itu. Baiklah, kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Kita mulai dengan membuat potongan kecil. Teman-teman, berhati-hatilah dengan benda-benda tajam. Lebih baik minta bantuan orang dewasa ya. Baiklah, sekarang lepas secara perlahan. Iya, ini berhasil. Ideku berhasil. Ini dia, rapi sekali. Nah, apa kamu suka, Barbie? Hah? Suara apa itu? Hah? Aneh. Hei, kemana ekornya? Lihat, ini lebih cocok untukku. Aku jeli yang tampan. Semi, teganya kamu. Ini ekorku, kembalikan. Ini terasa menyenangkan. Sungguh luar biasa menjadi putri duyung. Oh iya, Barbie terlihat puas. Aku sangat senang. Tapi dia udah di sana selama 5 jam. Ini kamar mandi bersama. Apa itu? Udah cukup. Barbie, saatnya kembali ke daratan. Hah? Apa? Kemana dia? Dan kenapa airnya masih menyala? Semi, kamu tahu di mana Barbie? Ikan beneran bisa mengingat sesuatu. Tahu nggak? Ubur-ubur tidak punya otak. Dan kalau sedang buru-buru jangan naik kuda laut. Kuda laut sangat lambat. Hah? Kamu bilang apa sih? Maaf, aku terbawa suasana. Sampai jumpa, teman-teman. Sepertinya kamu menyukai semua informasi baru tentang makhluk laut ini. Oh iya. Sekarang aku ingin menulis buku tentang putri duyung dan dunia bawah laut. Ini akan jadi buku terlaris. Aku harus mewawancari Barbie. Dia tahu lebih banyak tentang laut daripada kamu. Silahkan, Semi, tapi besok aja, oke? Teman-teman, kalau kalian juga ingin berenang di laut seperti putri duyung, klik like dan subscribe video ini. Dan kalau kalian belajar hal baru hari ini, ajak teman-teman kamu untuk subscribe juga. Dah! Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Hai cantik, dah siap ngubah penampilanmu? Potong rambutnya. Warnain dikit. Perlu tindakan yang pas. Semi, stop! Semi, apa-apaan nih? Kok ada bau gosong? Eksperimenmu lagi? Aku cuma ngubah gaya rambut Stacy kok. Pakai api? Iya, aku lihat di TV juga gitu kok kemarin. Sam, mereka kan ahli. Nah, teman-teman, hati-hati dengan api ya. Jangan tiru Sam. Aku kan nggak tahu kalau bisa bikin kebakaran. Oke, Semi, gimana nih menurutmu? Aku emang agak berlebihan. Kita benerin aja, Sam. Dibikin jadi boneka LOL kuda poni. Yuk. Wow, oke. Kayaknya menarik tuh. Hai teman-teman, untuk ngubah gaya rambut Stacy gampang aja kok. Cuma perlu wol dan alat yang gampang didapat. So, aku mau nyisir si Oren nih. Lihat. Itu. Kenapa sisirnya ada di situ? Mau aku pakai? Kita kan lagi bikin kerajinan. So, kamu ngapain? Gaya rambut Stacy perlu diganti, bukan digundul loh. Iya, lagi dibikinin kok. Tolong ambilin wolnya dikit dong, warna-warni, oke? Oke, rambut barunya ya? Iya, kita bersihin dulu rambutnya.
Teman-teman, komen gaya rambut favorit kalian di bawah ya. Kepangnya pasti cantik. Nggak akan dikepang, Semi. Tergerai lurus, tapi bikinnya santuy aja, oke? Tandain dulu tiap warna rambutnya. Kan bonekanya penuh warna-warni tuh. Apa? Nandain buat warnain rambut. Penata rambut masa nggak tahu sih? Aku kan amatir, Su. Masih perlu belajar. Dengan praktek langsung. Semi, tinggi gelung rambut Ratu Marie Antoinette hampir semeter loh. Ih, beneran. Kayak nyunggi 2 kepala dong. 3 malah. Bener banget. Nah, itu dia tantangannya. Belum lagi ngerawatnya berbulan-bulan. Lah, terus keramasnya gimana ya? Nggak keramas. Ih, orang jadul emang aneh. Kayaknya berlaku sebaliknya juga deh. Kita kan sering mandi, cukur rambut, ngewarnain. Mereka pasti kaget. Oh iya, Su, kok rambutmu nggak kamu semir ungu aja? Pasti bagus tuh. Coba lihat ntar deh. Ku selesain dulu rambut Stacy ya. Semi, biasanya warna rambut dipilih ngikutin warna mata atau kulit. Aku kan bukan sembarang penata rambut, Su. Nih, Samuel si tangan dekorator. Oke, kupikir-pikir lagi ya. Pink kayaknya lebih bagus. Udah jadul. Sam, emang kamu tahu yang trendy dan yang jadul? Kan ada internet. Su, tahu nggak gaya rambut paling hit saat ini? Poni loh. Oke, kita bikin poni sama 2 kuncir buat Stacy. Ingat, woolnya agak tebel, jadi kepalanya harus pelontos. Su, nggak dikepang warna-warni aja. Lain kali ya, kita sisir dulu sampai halus. Semi, tolong ambilin catok sama hairspray dong. Hai, Kapten Su. Eits, Ratu Su. Teman-teman, kasih jempolnya dan klik tombol loncengnya ya. Su, aku bisa loh pakai alat pro ini. Catok buat ngelurusin, hairspray buat shosh. Wah, hebat banget. Aku perlu sedikit sulap nih. Puff. Wow, ajaib. Su, aku pengen manjangin rambut deh. Wah, menarik. Buat apaan? Ntar kamu bisa nata rambutku. Lagian aku kan ganteng sekali. Dah siap nunggu lama? Rambut numbuhnya lambat loh. Nggak jadi deh, pakai wig ini aja. Dah cakep kok. Bener, cocok banget. Dah kayak bintang rock. Rambut Stacy hampir beres nih. Guys, beri like buat dukung transformasi Sam ya. Biar kelihatan kayak LOL warna-warni, pakein Stacy baju senada yuk. Nih, rok tulle tipis. Dan abrakadabra. Waduh, elegan banget si Lady Stacy. Wow, Su, dah kayak ibu peri aja. Aku baru nyadar kalau aku mirip Aquaman. Rambutnya panjang kayak gini. Semi, keren banget. Coba tunjukin kreativitasmu. Tolong guntingin atasan Stacy dong. Itu sih gampang. Segampang ngelap M&M. Tergantung, mending buah atau sayuran aja. Teman-teman, kalian lebih suka buah atau permen? Komen di bawah ya. Su, kayak dejavu aja ya. Aku ngerasa kayak pernah ngalamin ini. Oh, Semi, bawahannya hampir beres nih. Emang penyebab dejavu apa, Su? Para ilmuwan juga nggak tahu pasti. Mungkin karena otak kita meroses impuls dari organ indera 2 kali. Yang pertama samar-samar. Kita ngerasanya kok kayak pernah ya. Wow, Su, otak emang misterius ya. Ada teori lain juga, karena kita pernah ngimpiin. Oh gitu ya. Su, aku nemu ini nih. Oh, makasih Semi. Yuk dandani bonekanya.
Udah jadi LOL Stacy warna-warni. Dan tinggal aksesorisnya, Sammy. Mau jadi pengrajin perhiasan, Sam? Yang bikin harta karun dari harta karun itu ya? Aku kan ahlinya. Oh ya? Nih, sang ahli kardus, busa, benang. Hubungannya sama perhiasan? Suzy, yang berkilau belum tentu emas. Wah, iya deh. Tolong bikinin hiasan bunga di bandana dong. Oke. Telinganya mirip Bambi. Komen ya kalau setuju. Dah mirip perhiasan, Su. Mahakarya, Sammy. Nah, kita pasang ke bandananya yuk. Pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Fashion show dimulai. Sammy, kita perlu musik. Stacy anggun banget. Perlu bikin tarian kemenangan nggak nih? Guys, like video makeover keren ini ya. Subscribe juga untuk nonton video lainnya. Woohoo! Jangan lupa klik tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video baru kami. Dadah! Duh, boneka ini harus ku apain ya? Oh, hai monster. La 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 la. Sammy, kok ngomongnya gitu? Aku cuma baru nonton Maleficent lagi. Oh, jadi kamu nyebut boneka ini monster karena itu? Sebenarnya aku manggil kamu sih. Apa? Jangan marah dulu, Suzy. Kamu nggak ingat kalau itu panggilan buat Aurora? Dan itu sebenarnya panggilan sayang. Dan aku juga sayang sama kamu. Aku juga sayang kamu, Sammy. Dan selagi kita ngomongin Maleficent, kayaknya aku baru aja dapet ide buat boneka ini. Halo, monster. Ups, gara-gara Sammy nih. Maksudku, hai teman-teman. Hari ini kita mau ngubah boneka Bratz lama jadi kembaran kecil Maleficent yang cantik dan kuat. Wah, aku suka banget film Maleficent. Aku nggak sabar mau lihat hasil akhir kerajinan kita. Kalau kalian gimana? Suka Maleficent juga nggak? Kalau suka, tekan like buat video ini. Lihat, rambutnya kusut. Enaknya kita apain ya? Ada ide, Sammy? Kalau menurut saran ahliku, kita tutupin aja semuanya pakai topi keren. Sini ikut aku, Su. Rambutmu kan gak kusut. Kayaknya rambut ini cuma bisa digunting. Teman-teman, hati-hati ya pas pakai benda tajam. Prosesnya kita cepetin dikit ya. Beres. Bibidi bobidi subscribe. Sammy, mantramu barusan ampuh banget. Calon boneka peri kita pasti seneng dibantu. Sekarang kita butuh bungkus plastik. Fungsinya membuat wig bertanduk untuk boneka kita. Kita bungkus plastiknya super erat ke kepala bonekanya. Dengan begini, ukuran wignya bakal tepat dan pas dengan sempurna. Ini lapisan nomor 2-nya. Kali ini kita pakai tisu basah ya. Kalian boleh ambil yang besar atau ambil 2 yang kecil kayak aku. Tekan juga yang erat ke kepala bonekanya kayak gini. Dan supaya nggak gerak, ikat pakai benang. Jangan sampai bergerak atau lepas ya. Semua lapisannya harus nutupin kepala. Nanti tinggal dibentuk. Sekarang kita butuh lem putih. Kita bakal tuangin kayak gini. Hati-hati ya teman-teman, tangannya jangan sampai kena lem. Oh, nggak apa-apa kok kalau kena lem sedikit. Tinggal pakai air hangat dan sabun pasti hilang. Nah, kita ratain lemnya pakai kuas ke seluruh permukaan kepala, kayak gini. Abis itu tinggalin bentar, dan pas lemnya mengeras, bentuk tisunya bakal sama kayak kepala boneka, dan baru kita lanjut.
Hei Suzy, kayaknya boneka kita malah jadi lebih mirip mumi bukan peri. Kamu bener juga, tapi tenang, setelah ini nggak lagi kok. Pertama, kita gambar garis luar tempat wig kita. Teman-teman, kalian ingat? Di bagian dahinya agak runcing ya. Aku suka garis tebal ini, Su. Makasih. Dan di belakang kepala, kita gambar garis kayak gini. Jangan kedeketan ke leher. Coba periksa hasilnya. Tuh, teman-teman, lemnya udah ngeras dan jadi sama kayak bentuk kepala boneka. Sekarang kita bisa langsung motong alas buat wig kita. Oh iya, Semi, kamu lihat lempung polimer kita nggak? Yang sisa kerajinan kemarin-kemarin. Bentar lagi butuh nih. Oke, akan segera aku cari. Sip, aku beresin ini dulu ya. Sekali lagi, hati-hati sama alat tajam ya. Ingat, sebaiknya kalian minta bantuan orang dewasa. Nah, pola wig kita udah jadi deh. Pas banget di kepala. Semoga segini cukup. Makasih, Semi. Kasih like buat asistenku yang super keren. Seperti yang kalian lihat, kita butuh lempung polimer buat bikin tanduk Maleficent. Kita ambil 2 potong dengan ukuran yang sama, kira-kira segini. Tanduknya harus sama kan? Atau mungkin lebih tepatnya simetris. Kita ambil 1 bagian dulu dan gulung ke ukuran yang kita mau. Lalu kita bikin lengkungan kayak gini. Selanjutnya kita ambil potongan lempung kedua dan bikin kayak tadi. Jadi deh, lumayan simetris sama yang pertama kan? Sekarang tinggal pasang 2 tanduk ini ke sini. Tekan agak kuat ya supaya nempel. Tanduk, jangan bergerak. Wush. Semi, pakai lempung cukup kok. Gak perlu sihir. Pasang lempung polimer dengan merata di seluruh permukaan wig. Tapi kayaknya boleh juga. Yuk kita pakai sihir dikit di sini. Hap. Keren banget kan? Tinggal dikit lagi. Setelah dicat pakai warna hitam, hiasan kepala indah ini selesai. Jangan lupa tutup bonekanya kayak gini ya, dan pakai sarung tangan karet. Hati-hati pas pakai cat semprot, hasilnya bagus banget. Tuh, lihat teman-teman, boneka kecil cantik kita udah mirip Maleficent banget. Tinggal beberapa sentuhan riasan lagi, tampilannya bakal sempurna. Bener, matanya indah banget. Atau justru serem ya? Pertanyaan bagus, Sam. Lihat aja pas beres ya. Pertama, kita bikin wajahnya sedikit lebih pucat. Oh iya, Semi, aku punya tugas super penting buatmu nih. Aku nggak takut sama tugas penting, Su. Peri kita butuh sayap yang berbulu dan... Aku tahu, langsung ku buat. Jelly kita bisa diandelin banget. Semi emang paling top deh. Sementara itu, kita kembali ke riasan. Mata bonekanya udah hijau, sama kayak Maleficent. Kita tinggal bikin sedikit lebih cerah pakai eyeshadow warna hijau. Sedikit warna putih di sini. Dan campur sedikit. Pasti hasilnya mirip riasan peri beneran. Buat mata kedua kita pakai sihir ya. Oh, cantik banget. Tapi eyelinernya juga bisa kita bikin lebih cerah. Kayak gini. Sip. Riasan ini nunjukin kekuatan Maleficent. Teman-teman, gimana menurut kalian? Alisnya juga bisa kita bikin lebih cerah dan lebih ekspresif. Sentuhan terakhir, bulu mata palsu. Setelah itu riasannya beres. Dan boneka kecil kita akhirnya bisa disebut peri Maleficent. Keren! Kayaknya kita bisa terbang kalau ngedipin mata cepet-cepet pakai bulu mata kayak gini. Kalau ngomongin terbang, bulu-bulu sayap buatan Semi mana? Udah mau mulai dibikin nih. Aku datang. Bulu-bulunya juga. Wow, sini ku bantuin. Jangan sampai jatuh, Semi. Wah, riasannya udah kelar aja, Su. Tapi kalau bibirnya dimerahin lebih bagus. Makasih sarannya, Maleficent yang hebat.
Sedikit warna putih di sini supaya lebih realistis. Cakep. Yang tersisa tinggal tulang pipi Maleficent yang terkenal. Kita gambar pakai krayon pastel ya. Bikin jadi bubuk kayak gini. Hati-hati ya, jangan sampai tangan kalian tergores. Sekarang kita ambil kuas tipis dan oles bedaknya di tulang pipi. Selesai deh. Saatnya pakai baju. Lihat pola kertas yang kubuat khusus untuk gaun Maleficent kecil kita. Kita taruh semuanya di atas kain supaya nggak bingung pas lagi motong. Satu sihir lagi ya biar hemat waktu. Hop! Langkah selanjutnya adalah ngejahit semuanya. Hey Suzy, tahu nggak? Abis ini kita bisa bikin Aurora dan semua karakter lainnya supaya dunia ajaib Maleficent ada di rumah kita. Sabar aja, Sammy. Kita selesain yang ini dulu. Suzy, sini aku bantuin. Aku kan jagonya ngejahit. Oke, Sammy. Tolong bantuin aku ya. Sementara itu, aku mau bikin sayap. Lihat alas sayap yang kubuat dari kardus tipis ini. Kita ambil lem tembak dan bulu. Sammy nemu bulu ini di mana ya? Tenang, Suzy. Yang pasti bukan dari burung. Untung aja. Kita ambil satu bulu dan tempelin pelan-pelan ke dasar kardusnya. Terus ambil satu lagi. Dan lainnya, seterusnya. Tempel bulu yang besar lebih dulu, abis itu baru yang kecil. Tuh, lihat. Imut dan keren banget ya. Dan ini pakaiannya. Wah, Sammy, gaun ini cantik. Ya ampun, kamu ngejahit resleting juga. Jadi makin gampang deh makain gaun ini ke boneka kita. Oh, jubah ini juga cakep. Sammy, kamu perancang busana terbaik di dunia. Ya, kamu pasti bingung kalau nggak ada aku. Ayo kita pakein ke Maleficent kecil kita. Pas, cantik banget. Dia pasti seneng. Cepet kasih sayap hitamnya supaya dia nggak marah ke kita. Tenang, Sammy, aku yakin dia udah nganggep kita temennya. Hop, selesai. Kok ada yang kurang ya? Tongkat ajaib. Bikinnya nggak lama kok. 1, 2, 3, 4, voila. Kita ambil sumpit dan oles lem panas di sekelilingnya. Di proses ini kita pelan-pelan aja ya, supaya lemnya tersebar rata. Lihat, tongkatnya jadi kayak dari ranting pohon. Pakai lem panasnya hati-hati juga ya. Dan zamrud kecil di atasnya. Bukan deng, itu cuma berlian imitasi. Sekarang tinggal dicat. Wah, ini mirip banget sama ranting pohon yang menyatu dan ngasih Maleficent kehebatan dan kekuatan sihir. Dan supaya lebih ajaib, sentuhan cat emas. Jadi deh. Waspadalah para musuh Maleficent. Dia punya bulu dan tongkat ajaib. Wah, teman-teman, lihat dia. Dia udah kayak kembaran Maleficent ya. Oh, sayap berbulunya indah. Dan tongkat sihirnya yang mirip tongkat aslinya. Ya, Suzy, kayaknya kita berhasil mengubah monster menjadi cantik.
Coba bikin karakter favoritmu dari cerita dongeng lain ya, teman-teman. Mereka bisa keluar dengan ajaib dari barang lama yang udah nggak kepake. Dadah, teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus kreatif. Dadah! Hari ini rumah begitu tenang dan sepi. Hey Sailor Shell, saatnya menyelamatkan planet dari kejahatan. Kamu siap? Aduh, ada yang maraton nonton Sailor Moon lagi nih. Ayolah Shell, aku pengen jadi prajurit laut tampan dan menyelamatkan dunia. Dan pelindung pelaut mana yang jadi favoritmu? Udah pasti dia. Stop, nggak usah bilang. Kasih tahu nanti aja di jalan. Jalan kemana? Kamu mau nyelamatin dunia kan? Aku mau nyariin partner dulu buat kamu. Shell, kamu ratuku. Dengan kekuatan bulan, ayo tumpas kejahatan. Hai teman-teman, siap dukung kekuatan para gadis? Shell, kita semua punya jiwa pelindung pelaut keren. Dan hari ini kita mau bikin pelindung pelaut pertama. Mari sambut Sailor Moon. Suzy, lihat. Dia mirip Swag, tapi nggak akan lama. Pura-puranya hari ini Swag mau main cosplay. Guys, kalian penggemar LOL, tekan tombol like ya. Penggemar Sailor Moon tetap di sini. Ini hari kita. Ini jarang ada di channel kami. Kami sedang ngejahit kostumnya nih. Aha, polanya udah digambar. Ini bakal seru. Teman-teman, lakuin hati-hati sepanjang garisnya. Ini mudah banget kok. Sekarang kita pakai gunting nih. Hati-hati ya. Mau dijadiin apa sih? Rock ikonis atau mungkin pita? Enggak juga. Kita bikin segitiga kayak gini buat bagian dada gaunnya. Oke, aku tahu yang berikutnya. Ini talinya. Kamu tepat waktu, Semi. Yuk kita satuin semua ini. Dan tutup dengan segitiga lain buat mengamankan talinya. Jahit tepinya dengan benang. Satu demi satu. Hati-hati dengan jarumnya ya. Dan aku mau bikin tali kedua sendiri. Dengan kekuatan prisma bulan. Jadilah! Suzy, kenapa semua penjahat awal dalam cerita itu makin nama Batu Mulia? Soalnya si penulis, Naoko Takeuchi, seorang ahli kimia dan sangat tertarik dengan sains. Iya, jadi ahli sains sekaligus seniman manga itu keren banget. Nah, manga adalah komik Jepang. Sekarang bagian atas kostum udah kelihatan terbentuk. Shell, setelah tongkat sulap ini jadi, aku mau ngucapin banyak mantra. Dan talinya beres. Terus tinggal kita tambah velcro. Ini dia. Yuk kita pasang di kedua bagian sisi atasan ini. Ukurannya pas banget. Usagi pasti bakal senang. Kalau teman-teman belum tahu, Usagi Tsukino adalah nama asli Sailor Moon. Dalam bahasa Jepang artinya kelinci bulan. Lucu banget. Aku harus nyari tahu apa bahasa Jepang jelinya bumi. Atau lebih baik, jeli dari Tibidabo. Juga kedengaran bagus. Kutunggu temuanmu ya. Nah, setelah velcro terpasang di belakang atasan, bonekanya jadi keren. Shell, aku nggak enak mau bilang, tapi pilihan modemu harus diubah deh. Bercanda, Semi. Ingat, para pelindung pelaut selalu bekerja sama sebagai tim. Setiap kontribusinya penting dengan kekuatan bulan. Hey, itu pose khas Sailor Moon. Artinya aku cinta kamu dalam bahasa isyarat. Iya, betul. Pesan Sailor Moon adalah kekuatan cinta bisa menyelamatkan dunia. Dan aku dukung total. Kalian sependapat, guys? Serangan jarum jahit. Lihat nih, atasannya jadi bersayap. Dan ini bagian bawahnya. Kita hampir selesai meniru kostum Super Sailor Moon. Aku juga punya kostum heroku sendiri. Akan kubasmi kejahatan dengan keterampilan superku. Kita pakai jarum pentul buat mengamankan roknya ya. Hati-hati dengan jari kalian. Kayak gini. Masih banyak kerjaan nih. Kita agak lambat nih. Tinggal sedikit lagi kok. Tapi mending kita cepetin aja pakai sulap. Siap. Dan beres. Teman-teman tetap di sini buat ngeliat tampilannya pas dipakai Nona Swag ya.
Wow, Swag sangat ahli ikut cosplay. Gimana menurutmu, Semi? Bagian bawahnya bagus, tapi seluruhnya harus beres dulu. Yuk bikin keraganya pelaut. Semi juga suka make itu sebagai celemek loh. Tapi aslinya harusnya dipakai di punggung. Ini bagian dari seragam sekolah Jepang. Iya, namanya Sailor Fuku dan didasarkan pada seragam angkatan laut. Tapi mode seragam itu di body Sailor Moon. Lihat pitanya. Aku hampir beres nih, tinggal sedikit sulap lagi. Ini dia. Sil, aku udah berusaha sebisaku, tapi nggak ada yang bisa ngalahin transformasi pelindung pelaut. Teman-teman harus nonton animenya sendiri jika... Stop! Ada apa? Hampir aja gagal. Udah aku bikin susah-susah. Lihat nih. 1, 2, 3. Boom! Berhasil dalam sekejap mata. Wow, Semi hebat. Soalnya Sailor Moon salah satu favoritmu kan? Betul. Aku mau lihat lebih jelas lagi. Wow, anggun banget. Wah, sampai nggak tahu kudu ngomong apa. Sekarang kita perlu bikin sarung tangan buat dia. Ini bakal mirip banget loh. Ini bahan sarung tangannya. Lihat warna merah yang di ujung. Ini harus pas banget di lengannya. Jadi yuk kita ukur. Shell, lambat banget sih. Aku udah bikin satu sarung tangan nih. Wah, imut banget. Semi, kamu bawa yang satunya? Iya, Shell. Ini dia. Ambil aja. Semi, kamu hebat seperti biasa. Yuk dipakein ke Sailor Moon kita. Teman-teman, cara bikin sepatu bootnya kayak sarung tangan, cuma tanpa bagian ibu jari. Suzy. Ada apa, Sam? Kekuatan prisma bulan. Datanglah. Semi, nanti aja. Oke, Shell. Lihat teman-teman, aku bikin gaya rambut Odengo. Jadi mirip Sailor Moon kan? Wah, cantiknya. Tapi masih ada banyak lagi loh. Tetap di sini teman-teman. La 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 la. Sailor Moon, tunggu. Kamu lupa pita roknya. Sementara Semi pasang pita lagi, yuk kita beresin tampilannya. Tiara emas di atas kepalanya. Bagiku dia kayak peri bulan. Shell, mana anting-antingnya? Kita pasang sekarang. Lihat nih, bentuknya bulan sabit. Teman-teman, suka kostum Super Sailor Moon ini? Tekan tombol like ya. Tara! Akhirnya Sailor Moon siap memerangi kejahatan. Tapi mana tongkat bulannya? Ya ampun, sampai lupa. Ini dia. Hah, apa kayak gini tampilan tongkat bulan? Bulan sabitnya ajaib banget. Betul, itu senjata ajaib utama Sailor Moon. Peganglah Sailor Moon, jangan sampai hilang ya. Bumi memanggil planet mau. Bumi memanggil planet mau. Ganti. Oke, Semi. Sailor Moon butuh Luna. Apa teman-teman ingat kalau Luna adalah kucing hitam pelindung Usagi? Dan dia bukan sekadar hewan yang bisa ngomong, tapi juga alien. Iya, dia dari planet Mau. Dia juga punya wujud manusia loh. Tapi lebih sering dalam wujud kucing. Ngeong. Lihat ekor panjangnya. Kayaknya dia tertarik sama obrolan kita deh. Kasih semangat buat Luna, teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel kami. Dia sahabat baik dan penasihat Sailor Moon. Dia nggak boleh dilupain. Luna pemberani dan membantu Usagi dalam situasi yang sulit. Kucing yang keren. Apa mungkin Orange juga dari Mau? Harus kutanya ini. Teman-teman, yuk pakai sulap biar lebih cepat. Wow, semua beres. Matanya besar dan bagus. Semoga aku bisa menirunya dengan baik. Tim penyelamat dunia kita siap. Keren. Teman-teman, siap lihat lebih dekat? Ini dia.
Aku pelindung cantik yang berjuang untuk cinta dan keadilan. Aku Sailor Moon. Oke, kami tahu. Apa rencanamu buat menghentikan aku, gadis kecil payah? Lihat aja, kucingku Luna akan membantuku dengan kekuatan cahaya bulan. Hah? Apa itu? Hah? Kepalaku muter-muter. Kerajaan kegelapan telah kalah, tapi kita butuh lebih banyak pelindung pemberani. Tekan like kalau kalian suka video ini. Dadah teman-teman. Kami kembali live dari main concert hall, di mana konser Taylor Swift baru aja usai. Para penggemar sangat terkejut. Siapa yang enggak? Apa? Wah, kenapa semua yang keren terjadi tanpaku? Lihat aja dia, kecantikan, kebijaksanaan, dan bakat yang luar biasa. Semuanya bercampur menjadi satu dalam diri Taylor yang kita cintai. Aku bahkan nggak tahu, aku bisa aja membeli tiketnya. Ah, mungkin lain kali. Oh, hai Suzy. Semi, semua baik-baik aja? Kamu kelihatan begitu sedih. Aku menemukan boneka malang ini. Sepertinya dia mengalami hari yang buruk. Apa kita bisa menolongnya? Iya, boneka ini kelihatan lusuh. Tapi aku nggak melihat ada kerusakan yang kritis. Jadi aku yakin kita bisa mencobanya. Aku baru dapat ide yang brilian. Gimana kalau kita memberinya makeover Taylor Swift? Aku cuma punya satu pertanyaan. Apa yang kita tunggu? Ayo mulai dengan mandi busa. Musik bisa membantu siapa aja rileks. Aku udah merasa lebih baik. Dan pencahayaan juga merupakan hal penting menyangkut rekreasi. Apa menurutmu dia akan suka pilihan majalah modeku? Oh, bacaan bagus pasti akan membuat suasana hatinya cocok untuk makeover. Aku udah melakukan semua pengukuran yang diperlukan. Jadi sekarang ke pembuatan pakaian. Untung aku ambil kelas menjahit semester lalu. Wow, aku baru tahu. Pola yang bagus. Tahan pujianmu sampai kamu melihat kain yang kutemukan. Oh, teksturnya nyaman. Dan ukuran potongan kain ini sangat pas. Kerja bagus, Sam. Sekarang biar ku tempelkan polanya biar nggak jatuh saat kita mengerjakannya. Teman-teman, hati-hati dengan tangan kalian saat memegang benda tajam. Hei boneka, kamu siap untuk luluran? Kamu pasti akan suka aroma sabun mandi yang kami siapkan untukmu. Ini marshmallow strawberry. Yeay! Dan ini akan membuat kulitmu lembut dalam waktu yang singkat. Sungguh dijamin oleh Su. Baiklah, ayo langsung aja. Noda ini nggak mau hilang. Biar ku coba. Lihat, kamu cuma perlu menggosok sedikit lebih keras. Rasanya menyenangkan kan membersihkan semua kotoran itu? Boneka kita akan kembali baru. Ayo kita keringkan, cepat. Kami nggak ingin kamu masuk angin atau sakit. Iya, kepala itu menggelitik. Jangan bergerak. Nah, gini baru oke. Oke, cantik. Kamu bisa santai sejenak di sini dengan secangkir teh herbal dan kami akan membuat pakaianmu. Gimana kita menyatukan kedua bagian ini? Tenang. Sil, kuda pekerja terbaik kita udah siap. Kuda pekerja serius? Terus kenapa pakai kostum koboi itu? Apa ada hal lain yang nggak aku tahu tentangmu, Semi? Ya ampun, Sil. Ini Bessie. Keluargaku sudah menternak kiliti bidaba selama berabad-abad. Wow, aku baru tahu. Aku bahkan nggak tahu kalau ada yang namanya ternak mesin jahit. Tapi dia cukup pandai membuat jahitan yang rata sih. Sil, dia udah selesai minum tehnya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita bisa mulai dengan perawatan wajah. Apa yang lebih baik untuk makeup boneka dari masker wajah yang menyegarkan? Cuma masker dengan banyak lem putih. Tunggu, aku tahu cara membuatnya lebih bagus. Di mana ya? Aha, glitter pink.
Semi, kamu benar. Inilah yang kita butuhkan. Ya pastinya. Bibi Tabita selalu memakai masker dengan glitter ini agar lebih berkilau. Benarkah? Baiklah. Perlu sedikit waktu agar masker ini bekerja dengan baik. Jadi sementara itu kita akan kembali menjahit. Dan ini sesuatu yang bisa membuat matamu lebih rileks. Kita lanjut ke ikat pinggangnya. Celana pendek Taylor harus dilengkapi ini, benar kan? Jangan sampai jari kalian tertusuk jarum, teman-teman. Nah, beberapa jahitan aja dan jarum pertama dilepas. Beberapa jahitan lagi dan jarum kedua pun bisa dilepas. Gimana progres sejauh ini? Kayaknya kamu akan kelihatan cakep pakai ini. Enggak kalau kelihatan seperti itu. Itulah kenapa kita akan tekuk bagian tepinya di dalam, seperti ini. Dan amankan semuanya dengan beberapa jahitan lagi. Sekarang satukan kedua ujungnya. Dan kita punya celana pendek yang bagus. Hei, dari mana suara dengkuran itu? Monster, lari! Semi, kamu membuatnya takut. Break waktu sebentar. Ini dia. Sudah aku bilang, ekstra berkilau. Oke, celana pendeknya akan dipasangi velcro di sini. Begini akan lebih nyaman dipakai. Tapi ini nggak terlihat seperti gaya Taylor Swift. Apa yang kita lewatkan? Aku tahu persis yang bisa memperbaikinya. Tambahkan glitter. Coba lihat. Wow, kamu benar. Sekarang celana pendeknya terlihat seperti yang seharusnya. Ayo lanjutkan. Saatnya untuk perawatan kecantikanmu yang berikutnya, sayang. Kamu akan terkagum-kagum. Apa kamu akan membuatnya mengkilap? Aku mempelajari teknik ini saat berkelana di pegunungan Tibidaba. Sekarang aku ngerti. Itulah kenapa kamu sangat suka coklat. Kamu selalu bawa coklat atau permen untuk berjaga-jaga kalau harus memijat dengan bungkus coklat. Baiklah, ini dia. Kurasa dalam hal ini lebih banyak lebih baik. Sebaiknya kita tutupi seluruh tubuhmu. Sam bilang begitu. Aku bicara terlalu banyak. Kamu nggak akan mencuri teknik pijat rahasiaku, kan, Sil? Aku bersumpah akan merahasiakannya. Gimana denganmu? Apa kalian akan mencuri resepku, teman-teman? Baiklah kalau begitu. Ini kertas foilnya, Sil. Ini dia. Setelah perawatan ini, boneka kita akan menjadi boneka yang sangat manis. Hei, Sil. Sudah waktunya untuk mulai membuat kaos. Ayo, atau kita nggak akan selesai tepat waktu. Oke, untuk langkah ini aku akan menggunakan kaos putih lamaku. Oh, kita harus memotong pola untuk lengannya 2 kali. Dan begitu aja, semua yang kita butuhkan udah siap. Tunggu bentar. Lengan bajunya terlalu panjang. Upsi, salahku. Aku akan memperbaikinya, jangan khawatir. Hei, kita bisa menggunakan bagian bawah kaos sebagai kerah untuk yang itu. Hah, itu ide cerdas. Pemikiran bagus, Semi. Tapi kain ini nggak bisa dijahit dengan mesin. Kain ini terlalu melar. Itu sama sekali bukan masalah. Ikuti aku. Aku nggak menyangka akan sampai seperti ini. Tapi kau harus menjahitnya dengan tangan. Oke, ini dia. Ini sudah terlihat bagus, kan? Gimana caraku membangunkannya? Bangun, tukang tidur. Semi, dia harus kita buat santai, bukan takut. Tapi itu cara terbaik untuk membangunkan Roger. Iya, atau kamu memang nggak bisa membangunkan orang dengan baik. Saatnya untuk melepas kertas foil. Wow, kamu terlihat sangat cantik. Aku harus mencoba lotion coklat juga. Kayaknya kepalaku terbentur. Apa kita udah selesai membuat kaos itu? Oh iya. Selanjutnya lengan baju. Kita akan menjahit semuanya dalam sekejap mata. Hei, Taylor punya kaos dengan lengan ditekuk. Yap, kita juga akan membuatnya seperti itu dengan kaos ini. Aku sangat lelah menjahit. Itu lebih baik. Sekarang ayo putuskan desainnya. Gimana kalau diberi kutipan? Kayaknya aku tahu yang
Sebaiknya kita membuat sketsa desain terlebih dahulu. Hitam atau merah? Itulah pertanyaannya. Ayo gunakan keduanya. Oke, ini dia tulisannya. Coba lihat apa kamu tahu kutipan Taylor Swift ini. Gimana teman-teman? Kalian mengenalinya? Bagus sekali. Tapi mereka belum tahu bagian paling kerennya. Dengan glitter, pakaian ini akan sangat cerah. Bahkan untuk penampilan di atas panggung. Nah, gimana menurutmu? Apa boneka kita akan suka? Tentu aja. Tapi dia nggak akan suka rambutnya yang berantakan. Pertama, kita lihat dulu yang akan kita rapikan. Nah, itu cuma butuh sedikit penataan. Percayakan pada penata rambut terbaik, Sam. Untuk memberimu gaya rambut layaknya selebritas. Kamu bisa mencelupkan rambutnya ke air, Sam. Benar. Sekarang ayo bersihkan rambutmu dengan sampo khusus ini. Oh, aromanya juga sangat enak. Boleh lihat? Astaga naga, itulah yang kutakutan akan terjadi. Apa ada yang salah? Hey, Iya. Andai aku punya rambut seperti itu. Oh, Tapi kamu nggak akan menjadi Sam yang kita kenal dong. kamu benar. Aku hebat dan unik seperti ini. Nah, itulah sikap yang kusuka. Jiwa senimanku mengatakan kita perlu warna lain untuk bibirnya. Dan yang satu ini cukup merah. Ini dia. Itulah yang kumaksud. Oke, hadirin sekalian, kupersembahkan makeover boneka dengan gaya Taylor Swift. Hei, apa perasaanku aja atau kita melupakan detail penting? Nah, kalian suka penampilan baruku? Wah iya, sekarang kamu benar-benar mirip Taylor Swift. Tunggu, jangan mulai konser tanpa aku. Aku punya kostumnya. Ini pertunjukan terbaik yang pernah aku lihat. Boleh minta tanda tangan? Bravo boneka, maksudku Taylor, kamu luar biasa. Terima kasih sudah bersama kami hari ini, teman-teman. Semoga kalian suka makeover ini sama seperti kami. Sampai jumpa lagi. Subscribe biar nggak ketinggalan petualangan baru kami. Dadah! Wah. Kamu pas banget jadi mantel keren, Cookie. Seluruh sifat jeliku menentangnya. Emang jadi Cruella susah ya? Banget. Susan, boleh nggak milih tampilan lain buat audisi? Tapi lomba juga termasuk desain kostum. Dan pakaian Cruella sangat keren. Lihat nih. Oke. Kalau gitu aku main kostumnya dulu sebelum dia mulai berburu anjing Dalmatian. Bagus, yuk kita bikin seluruh tampilannya. Cihuy! Hai teman-teman, Tunggu, aku harus latihan ketawa jahat nih. Hahaha. Astaga naga Susan, kamu lebih parah dari aku. Barbie aja terkejut. Lihat tuh. Iya, dia kelihatan pucat, tapi 100% siap bertransformasi. Dan potong. Tenang Barbie, tampilanmu bakal sempurna. Hati-hati dengan guntingnya, teman-teman. Dia bakal jahat sempurna. Susan, kayaknya penampilanku belum cukup bagus. Sorry, susah bayangin kamu jadi penjahat. Teman-teman setuju?
Tekan like ya. Iya, aku emang terlalu imut. Tapi tolong aku. Kamu yang lebih tahu soal Cruella. Aku lagi nyabutin rambut Barbie, Sammy. Kamu selidiki sendiri aja ya. Oh, ayolah. Susan, kuserahkan hatiku padamu. Aku lagi sibuk. Ini saatnya bermake up. Kita hapus make up lamanya buat bikin tampilan Cruella. Oke, akan kuselidiki sampai tuntas biar kamu iri sama ilmuku. Hah. Dia akan balik dengan hasil keren, teman-teman. Jangan terlalu kangen Sammy ya. Sementara itu, kita lukis wajah baru Barbie. Pakai pensil warna aja ya. Aku Sammy Deville. Aku pergi ke masa lalu. Yang benar, sampai sejauh mana? Perhentian pertamaku tahun 1965. Wih, perjalanan panjang. Oh, itu kemunculan pertama Cruella. Kayak apa dia saat itu? Ngeri banget. Meskipun cuma di koran, aku nggak tahu kalau awalnya ada buku. Tapi tampilan ikonisnya muncul 5 tahun kemudian di film animasi Disney. Ngomong-ngomong soal tampilannya, aku mau ngambil rambut dari wigmu. Sammy! Aku harus ucapin selamat tinggal dulu. Terus bagi rambut Cruella jadi 2. Kayak gini. Susan, lihat nih. Aku punya brewok. Biar kamu nggak usah potong wigku. Sakit ya? Nggak sama sekali. Otakmu ada pada level jelly. Kayak rambut Cruella sekarang. Enggak. Dia masih mirip Estella. Yuk kita cari daya tarik Cruellanya. Oke, mungkin itu bisa bikin kamu merasakan nuansanya buat audisi. Kita lanjut, teman-teman. Umpetin hewanmu. Nanti Cruella marah. Ini satu hal lain lagi. Kita pasang kayak gini. Hati-hati ya. Gimana dengan Sam si penata rambut? Kita butuh dia nih. Oke, aku di sini. Nih pakai buat bikin ikal. Makasih, Sammy. Coba lihat kamu punya apa. Kayaknya bagus. Kita pakai penusuk jahitan ini buat bikin ikal. Ambil seberkas rambut. Ya betul. Terus tunggu beberapa detik. Dan lepas. Wah, ikalnya keren. Kamu lambat banget, Sil. Buruan. Ikal yang putih beres, kita lanjut dengan yang hitam. Hop. Ingat, tunggu sebentar ya. Segini cukup lah. Bagus. Potong poninya, Sil. Ini lagi dipotong. Nih, lihat. Ya ampun, omonganku kayak Cruella. Ingat rasanya? Kayak apa itu? Kayak pengen lebih banyak bulu. Juga berlian. Apa aku bisa meranin dia dengan baik? Kayaknya udah mendekati. Dan Estella Cruella siap ke tahap berikutnya. Selanjutnya kita bikin pakaian ikonis dari filmnya. Susan, kayaknya merah gak cocok untukku. Percayalah, gaun itu layak dicoba. Yuk kita pakai pola kertas dan potong kainnya. Hati-hati, potong yang rapi, Sil. Ayolah. Kirain kamu khawatir dengan jariku yang malang. Teman-teman, hati-hati pakai guntingnya ya. Wah, gak sanggup ngeliatnya, Sil. Kalau udah selesai bilang ya. Oh. Lihat aja nih, ada yang mau ke pesta dansa ntar malam. Yuk pakai sulap buat ngejahit sepanjang garis. Dan hop, keren. Astaga naga, kayak puzzle aneh aja. Tapi ada yang kurang. Ini dia, yuk satuin semua potongannya. Kita taruh di sebelah kanan dan... Wush, luar biasa. Suatu hari aku mau bikin rumah mode sendiri. Cruella gak akan suka ini. Hei, Tapi Sammy, ini kekecilan. Lebih baik aku bikin baju sendiri. terserah aja. Dan aku mau bikin rok. Roknya bergaya ekor duyung. Wah, aku suka putri duyung. Aku boleh bikin video? Aku mau lihat hasilnya. Roknya harus ada hiasan di depannya. Yuk kita jiplak pakai jarum pentul ini. Tapi hati-hati ya. Atau minta tolong orang dewasa aja. Lalu dia datang ke pesta dansa, ketemu Baroness, dan menguasai tempat itu. Ups, fashionnya salah. Teman-teman, bagian depan dan belakang rok udah kujahit. Jangan lupa menjahitnya dari bagian dalam ya.
Nah, ini rok dan atasannya. Apa pendapatmu? Enggak, Susan. Cruella nggak bakalan mau pakai gaun sepolos itu. Ada ide tambahan, tuan desainer hebat? Ya nggak juga sih. Oke, jadi hari ini aku ahli menjahitnya. Teman-teman, gabung klub penjahitku yuk. Atau selamat datang di klub desainerku. Ku ajak kamu bertarung. Oh tidak, tolong teman-teman. Like-mu akan menyelamatkan reputasiku. Oke, teman-teman tunggu versi akhir gaunnya ya. Tetap di sini. Astaga naga, gaunnya membara. Hah? Ngomong apaan kamu? Maksudku indah banget. Atasannya terlalu lebar nih. Cruella pasti nggak suka. Tapi ada solusi. Hah? Mana ya? Tadi aku lihat kok. Aku yakin. Nih, ambil Sil. Wow, Semi, velcro solusinya. Tinggal kita belah jadi 2 dan jahit lagi. Aha. Sil, dia mau nyobain gaunnya. Kayaknya dia kurang percaya kemampuanmu. Kalau gitu, Cruella harus sabar dikit. Jarumnya tajam banget loh, jadi kita harus pelan-pelan dan hati-hati. Iya, mungkin Cruella lagi rencana sesuatu. Hati-hati, Sil. Kayaknya enggak sih, toh dia bukan Maleficent. Susan, semua penjahat itu saling kenal. Ini fakta ilmiah. Tenang teman-teman, belum terbukti secara ilmiah kok. Mood Cruella sedang bagus, dia cantik banget dengan gaun ini. Ya ampun, ini belum cukup. Gaunnya harus membara kayak di film. Terus kita butuh sulap. Bukan itu. Ini lebih bagus. Kita butuh yang spesial nih. Nah, ini baru bagus. Sedikit kilau akan bagus. Ada baiknya aku bawa kacamata hitam. Sinar terang mengganggu penglihatan jelly ini. Ini kilau yang lain kok, Semi. Oh gitu. Tinggal tambahin permatanya, siap-siap bersinar. Cihuy! Kayak berlian asli. Tara, siapa ahli dekor terbaik di dunia sekarang? Itu skor untukmu, Susan. Tapi lihat nih. Wah, kita butuh ini. Detail terdepan buat rongnya. Itu dia, luar biasa. Sil, ada hal lain yang bisa dibantu? Ada dong, ambil kain merah dan bikin sarung tangan. Oke. Dan aku mau bikin topengnya. Kita butuh bulu, sedikit kain, dan berlian tiruan. Coba lihat kita dapat apa. Lihat teman-teman. Ada yang bilang topeng. Aku bikin sarung tangan ini sama hiasannya. Wah, Semi. Persiapan terakhir. Senangnya. Tapi ada yang kurang nih, Semi. Shh, teman-teman. Aku nggak mau lepasin mantel bulu ini. Cruella siap ke pesta dansa. Yuk kita lihat lagi sebelum dia berangkat. Wanita ini nungguin kamu loh. Susan, aku ada ide. Aku mau jadi Cruella yang baik hati. Keren kan? Kamu bakal jadi bintang malam ini. Tenang, Pongo. Kamu dan 101 teman anjingmu aman. Tapi aku nggak yakin dengan si cantik ini. Aku akan awasin Cruella terus. Teman-teman, suka transformasi boneka ini? Kalau gitu tekan like buat penjahitnya ya. Dan desainer serta modelnya juga. Dan semua yang ada di sini. Dadah. Sampai jumpa, dadah!